50% lebih yang masuk ke link link yang baru ini. Baik, tadi sebelum pindah ke link yang baru ini, ada satu pertanyaan. Jangan dijadiin lelucon. Ada satu pertanyaan dari Pak Ismianto Girisonta, kalau tidak salah tadi. Pertanyaannya, Mas Budi, karakteristik calon manten itu sangat heterogen. Tentu diperlukan strategi ataupun pendekatan yang berbeda-beda. Bagaimana dalam konteks KPHB yang klasikal? Ya, langsung dijawab atau dikumpulin? Ini baru ada dua. Langsung jawab dulu aja, Mas Budi. Langsung jawab saja biar aku enggak lupa. Ya. Ya. Dari siapa tadi, Girisonto? Dari Pak Ismianto. Pak Ismianto. Ya, Pak Ismianto, saya mencoba menjawab, Pak. Ini jawaban berdasarkan pengalaman, katakan pengalaman ini kita pengalaman gitu ya, tapi berdasarkan apa yang saya alami selama dipakai oleh Tuhan untuk tim KPP atau sekarang KPHB ini. Jadi betul, Pak, karakteristik calon mantan itu memang pada saat awal itu saya selalu melihat mereka itu kondisinya adalah steady. Steady itu pokoknya diam aja dulu, nggak banyak gerak, nggak banyak bicara, tidak memancing reaksi dari pendamping atau pemateri. Karena apa? Yang pertama, mereka ikut KPP itu satu, karena harus. Kalau tidak ikut KPP, maka tidak dapat sertifikat. Tidak dapat sertifikat, tidak boleh kanonik. Kemudian yang kedua, biasanya kan dilakukan Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Jumatnya itu mereka pulang kerja. Capek. Yang ketiga, mereka nggak punya bayangan KPP itu apa. Sehingga seperti itu. Nah, setelah masuk, kita baru bisa mendalami. Oh, si A sifatnya ini, si B sifatnya ini. Nah, pertanyaannya kan, tadi karakteristiknya macam-macam. Bagaimana kita memberikan KPHB ini secara klasikal? Kalau secara klasikal, Pak, ini yang saya alami adalah saya membuat diri saya itu menjadi orang yang sangat sanguinis, meskipun sebetulnya saya bukan sanguinis. Saya orangnya steady dan compliance. Jadi melankolis dan pragmatis kalau yang kemarin dari Mbak Deta sama Mas Bayu kemarin. Saya orangnya seperti itu. Saya nggak senang konflik. Saya cenderung tidak mudah untuk bersosialisasi, tapi pada saat di depan saya buang, jaim saya buang. Gitu. Kenapa? Kita ingin membangkitkan sifat mereka yang asli itu seperti apa. Nah, kalau kita klasikal dan kemudian kita, mohon maaf, kita jaim, ya, misalnya ini, saya ini kan juga di kantor juga menjadi trainer, menjadi instruktur, dan saya bertindak menghadapi para calon mantan itu seperti saya bertindak menghadapi para karyawan yang harus ikut training, nggak jadi, Pak. Atau kalau mohon maaf yang Bapak Ibu teman-teman yang bekerja di pemerintahan sebagai ASN, kalau menjadi MC itu kan MC-nya MC yang formal, selalu formal. Selamat malam Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam acara TOT KPHB hari ini yang akan dibawakan oleh Agustinus Budi Nugroho. Itu nggak jadi, Pak. Jadi buang jauh-jauh itu, kita kalau sudah dipercaya menjadi tim KPHB itu, kalau kami berdua, saya sama Ibu itu ngomong, kita cari orang-orang yang tahu tibo. Jadi di depan nanti bisa jaimnya hilang. Gitu. Jadi tipsnya itu, Pak, untuk menghadapi. Nah, bagaimana kita mengetahuinya dengan pendampingan? Apalagi yang KPHB model ini kan sekarang di awal kita sudah dikasih kuesioner atau angket yang mereka mengisi sendiri sehingga mereka bisa mengetahui. Dan saya merasa sesi itu, Pak, itu yang paling gampang untuk dibuat menarik. Hari itu menarik, besoknya anak-anak yang ikut KPHB itu pengen, wah, hari ini kan KPHB lagi, ayo kita datang lagi, pasti asik lagi kayak yang kemarin. Itu Pak Ismianto. Oke, terima kasih Mas Budi. Tapi sepertinya Pak Ismianto justru belum tergabung di link yang baru ini. Saya cari ternyata kok tidak ada. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan kedua dulu aja Mas Budi. Dari Ibu Kristi, KSK. Jadi pertanyaannya, marah yang solutif
maksudnya bagaimana dan mohon diberikan contohnya. Monggo, Mas Budi. Ini pertanyaan yang sulit ini. Pertanyaan yang bagus tapi sulit, dan ini jeli karena itu muncul di slide yang ada di KPHB ini. Jadi memang pertanyaannya pertanyaannya sudah sulit, maka jawabannya juga akan lebih sulit. Tapi saya menerjemahkannya begini, Bu Ismi. Maaf, Bu Kristi. Jadi pada saat marah itu kan tadi slide-nya adalah marah itu harus alasan. Marah boleh, tapi harus ada alasannya. Nah, pada saat kita sudah bisa mencari alasan, tadi saya menyatakan bahwa cari alasan juga tidak gampang pada saat kita marah. Karena pada saat kita marah itu sepertinya semua resource otak kita itu pusat untuk mengeluarkan energi-energi yang sifatnya merusak. Gitu. Nah, kita harus cari alasan. Aku kok marah kenapa sih? Gitu. Tadi kan saya ambil contoh, saya berangkat kerja, kemudian saya entah ngelihat Facebook, entah ngelihat WA, entah ngelihat apa gitu, kok ada yang, misalnya aja ya, ada chat yang tidak beres. Ini, kok ada chat yang seperti ini. Wah, ini terkait dengan keadaan rumah. Wah, ini pasti ini, sehingga saya memutuskan, yus, saya pulang. Nah, itu kemarahan saya. Kemarahan yang menutup semua logika kita, sehingga saya tidak bisa berpikir. Dan saya cari alasan dulu. Saya kok marah-marah kenapa ya, Bang? Cuman baca ini kok marah-marah kenapa? Itu. Oh, ini seperti ini. Ya udah, sudah bisa diatasi. Misalnya saja ya, contohnya saja, saya bangun pagi, saya jemur baju di luar. Kemudian saya belum jauh nih, baru sampai Jerakah. Rumah saya di Cangkiran, sampai Jerakah itu kurang lebih 15 kilo. 15 kilo, dikabari hujan deras. Nah, saya marah karena saya tadi jemur baju. Ya, saya jemur baju, saya marah. Dan kenapa saya marah? Karena saya yakin istri saya sudah mulai akan mengantar anak saya. Jadi ini pasti nggak sempat dipulungi, akhirnya bajunya basah. Saya harus balik. Ini saya marah. Alasannya apa? Nggak jelas. Ya kan? Alasannya tidak jelas. Cari alasan dulu. Kok masalah baju terus ngamuk-ngamuk kenapa ya? Kan nanti tinggal pulang sore, saya masukin mesin cuci lagi, kemudian diputar lagi macam-macam, jemur lagi. Karena hari ini cuaca masih sering hujan, maka ya jangan dijemur di luar, tapi jemur di teras. Sehingga kalau hujan kalau hujan angin terbias. Nah, tetapi saya marah. Marahnya kenapa? Ini saya belum tahu nih apakah anak saya dan istri saya tadi sudah pergi atau belum. Saya berasumsi bahwa anak saya dan istri saya sudah pergi. Saya berasumsi seperti itu. Pulangnya, saya tetap marah. Jadi marah yang solutif itu mungkin saya menerjemahkannya. Ini saya menerjemahkannya marah yang acting. Tapi sebetulnya kita marah bahwa kita tidak suka. Tidak suka. Apalagi kalau ternyata saat itu istri saya masih di rumah. Opo angele. Jadi itu Bu Kristi, saya menjelaskan marah yang solutif itu yang seperti apa sih? Marah yang kita nantinya akan mencari jalan keluarnya. Jadi bukan terus marah-marah, bunda itu mesti gitu. Opo angele mulungi gitu. Kenapa itu? Kalau saya bereaksi saat itu, saya telepon dia. Lah kok enggak dipulungi? Lah ini sudah berangkat. Dia tadi tuh sebelum berangkat toh. Itu kan enggak juntrungan. Saat istri saya berangkat, belum hujan, ya masuk Epi mulungi pakaian, ya kan? Kalau misalnya saya ngomong, ya sebelum berangkat pokoknya dipulungi toh, Epi bisa balik marah ke saya. Nah, kenapa ndak ayah yang mulungi sebelum ayah berangkat? Nah, begitu Ibu Kristi penjelasan saya. Mungkin jauh dari apa, tapi saya berusaha memberikan contoh yang real di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Sudah bergabung Ibu Kristi. Sudah bergabung. Ini pertanyaan sudah di link yang baru kok. Ya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Nindito. Pertanyaannya, kadang anak keliru, tapi karena keluarga menganggap kekeliruannya lucu, kadang kita justru menertawakan. Jadi ini mungkin anak kecil ya, masih balita mungkin ya. Jadi bagaimana ya
masalah itu, Mas Budi. Bagaimana itu ya? Dengan keliru tapi menertawakan. Saya jawab dengan konteks materi hari ini ya, suami sebagai pemimpin, kepemimpinan dalam keluarga. Jadi sebetulnya kalau anak keliru kemudian kita menertawakan, itu sih bagian dari membangun keluarga. Tetapi tidak apa-apa, saya coba jawab sesuai konteks yang saat ini. Nah, ini yang harus kita sepakati tadi, bahwa kita sebagai keluarga, kita menjadi pemimpin, bukan karena gender ya, tapi memang itu sudah tersurat di kitab suci, bahwa suami adalah kepala istri dan lain-lain itu tadi, sehingga kita menjadi pemimpin, kita memberi arahan. Nah, pertanyaannya mungkin akan berkembang. Nah, kalau yang menertawakan pertama justru Bapak nah itu. Ya. Itu yang jadi bagaimana. Tapi kalau anak keliru tapi menganggap lucu sehingga keluarga menertawakan. Ya, ini hati-hati, ini ranahnya sesi apa ya, tapi ini menurut saya ini membina keluarga Kristen yang baik. Pendidikan anak, jadi nanti di sesi pendidikan anak. Belum sampai ke sana. Tetapi kita sebagai suami bagaimana kita bersikap. Sekarang literasi kan banyak ya, kalau kita malas baca buku, kita bisa lihat di web. Kita malas baca handphone karena kecil-kecil, kita bisa lihat YouTube. Jadi banyak terkait dengan pendidikan anak, bagaimana parenting, bahasa kerennya bagaimana parenting yang baik. Nah, kita lihat di situ, kita nonton, kita bayangin, anakku kalau kayak gitu bagaimana ya? Karena kadang hal-hal sepele, anak melakukan kesalahan tapi lucu, kemudian kita ketawakan, bahkan kadang-kadang kita puji, wah bagus, karena daripada anaknya nangis, ya kan? Terus kita puji-puji, dan itu akan membuat perkembangan yang kurang baik. Jadi itu Pak Nindito, saya nggak bisa jawab lebih jauh karena bukan ranah saya, tapi bagaimana kita suami sebagai pemimpin itu mengarahkan bahwa kita seperti ini loh. Kalau memang itu sudah terjadi ya sudah, tapi itu bisa kita evaluasi. Tadi kok kita nertawakan anak kita waktu ya kan, itu kan salah, ya kan? Dia ngambil barangnya orang lain, kemudian menyembunyikan, yang punya barang mau ngambil tapi takut, dan kita malah menertawakan karena lucu melihat tingkahnya. Tuh, begitu Pak Nito. Nanti mungkin di sesi pendidikan anak itu bisa terkupas lebih baik karena ada usia-usianya, rentan usianya. Oke, terima kasih Mas Budi. Mungkin malam Pak. Nyambung pertanyaan boleh Pak? Ini nyambung dengan pertanyaan yang tadi atau baru ya Pak? Baru Pak. Mungkin nanti sesi berikutnya dulu ya Pak, atau mungkin bisa di chat dulu Pak, karena ini agak masih panjang ya Pak. Oh, ya baiklah. Ya, kesempatan ini dulu aja ya. Baik, Pak Kris, silakan Pak Kris. Ya, terima kasih Pak. Terkait tadi apa yang disampaikan Pak Budi mengenai masalah kepemimpinan keluarga. Tadi dikatakan mengambil dari kitab suci Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Istri tunduklah pada suami dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan saya tentu dalam era milenial atau perkembangan zaman saat ini banyak sekali terjadi perubahan peran. Perubahan peran yang dimaksud bukan lagi suami yang sebagai pemimpin keluarga atau pemimpin rumah tangga, tapi istri yang mengambil peran sebagai pemimpin atau kepala keluarga. Mau tidak mau, kenyataannya tetap dalam perjalanan kehidupan banyak kita memenuhi hal seperti itu. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana pandangan gereja tentang hal seperti ini? Karena tadi dalam Efesus mengatakan bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga. Kemudian yang kedua, realitas seperti itu dalam kehidupan rumah tangga seperti ini, apakah suami itu juga masih berperan? Artinya, walaupun dia bukan pemimpin rumah tangga, istrinya pemimpin rumah tangga, apakah dia juga diberi kesempatan untuk mengambil keputusan, atau keputusan itu tetap pada suami mengacu kepada kitab suci tadi. Kemudian yang ketiga, tentu untuk mendapatkan kemampuan sebagai seorang pemimpin itu kan ada rasa hormat, kemudian pengakuan, kepercayaan, kemudian kesetiaan dan ketaatan. Bagaimana menurut Pak Budi tentang hal seperti itu? Apakah seandainya istri yang berperan,
apakah seperti itu yang nantinya posisi suami seperti apa? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya Mas Pak. Budi, sebentar Mas Budi. Ya, Ya, itu pertanyaan dari Pak Kris itu juga ada di chat, itu hampir sama. Jadi pertanyaannya langsung saya bacakan aja ya. Apakah Ya. selalu suami atau lelaki yang menjadi pemimpin keluarga? Bagaimana dengan yang kebetulan suami atau lelaki punya kepribadian yang lemah? Jadi ini pertanyaannya kan hampir sama, sekalian saja. Oke, Ya. bisa jawab, saya jawab ya. Ya. 3 pertanyaan plus 1, apakah suami yang menjadi pemimpin itu memang satu rangkaian. Pertanyaan pertama, pandangan gereja, tentu bukan ranah saya untuk menjawab, Pak Sutri Krisni ini, nanti mungkin Romo Ivan yang berkenan menjawab, tapi saya akan jawab yang nyata-nyata dulu saja, Pak. Menjawab pertanyaan ini saya menyikapinya begini, saya sendiri punya sifat saya yang tadi saya katakan, bahwa saya itu steady dan compliance. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu saya cenderung lama. Biasanya kalau teman-teman yang suka buka ice breaking itu kita diminta mengatukkan tangan, jempolnya yang di atas yang kanan. Kalau jempol kiri di atas, itu orangnya lama. Kalau mau jalan mikir. Kalau jempol kanannya yang di atas, ini badut-badut. Gitu. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi saya orangnya steady dan compliance, sehingga saya itu kalau mau memutuskan itu lama. Sehingga kadang-kadang diambil alih oleh Happy. Ya, beruntungnya Pak Sutri Kris Nini itu, dan yang bertanya lewat chat, jadi penonton DKD ya. Oke, itu beruntungnya adalah kami sudah sempat disadarkan bahwa ini loh, user manualmu itu menyatakan seperti ini. Ya, teman-teman, saya orang teknik, saya orang IT, saya orang mekanik otomotif. Saya mau misalkan begini, sekarang kita punya motor, starter langsung jalan itu bisa enggak? Bisa. Tapi kalau kita lihat user manualnya apa? Nyalakan dulu 1 menit sampai 2 menit. Baru kita mulai jalan. Itu user manualnya. Kita mau ngelawan, bisa kok, sekarang zaman sudah canggih, starter langsung jalan. Ya, ternyata kalau kita mengikuti user manualnya, mobil ini 200.000 kilometer aman. Ya, dengan pola servis yang sama, hanya perlakuan yang berbeda pada starter langsung jalan. Mobil yang starter langsung jalan, tidak ada 50.000 kilometer, sudah aus. Knalpotnya sudah ngebul, dan lain-lain. Nah, sama. Kemajuan zaman, tuntutan zaman, dan lain-lain. Istri menjadi yang memegang kendali. Kita balik ke user manual kita. Benar nggak? Kalau menurut saya, nggak benar. Istri adalah penolong. Kalau tahu suaminya lemah, istri menjadi penolong. Bangkitkan suaminya. Suamiku nggak pernah bisa memutuskan. Ya, itu suara klien-kliennya Epi kalau pas bertengkar di depannya Epi itu. Dia itu nggak pernah bisa memutuskan. Nah, persempit pilihannya. Jadi jangan luas banget. Kita besok mau apa ya? Luas banget pertanyaannya. Gitu. Jadi menyikapi, apakah selalu suami? Iya. Kalau saya, pandangan saya tadi kan Pak Kris nanya pandangan saya ngomong iya. Bagaimana kalau dengan itu? User manualnya menyatakan seperti itu. Dan ada solusinya kok, bukan hanya usernya kayak gitu. User manual di bagian suami, yang suami tidak mampu. Ada lagi user manual yang di depan di kejadian. Maka aku ciptakan pasangan yang sepadan. Sebagai penolong yang sepadan. Ada di situ. Nah, ini tugas kita, pembina KPLB, untuk memberikan pencerahan-pencerahan seperti itu. Kemudian untuk menjadi pemimpin butuh rasa hormat, kemudian kesetiaan, dan seterusnya. Rasa hormat, betul. Ya. Kemudian kesetiaan harus, Pak. Ini perkawinan Katolik, Pak. Kita bicara konteksnya kepemimpinan perkawinan Katolik. Jadi harus setia. Kemudian tadi satu lagi apa sih, ini tulisan saya jadi. Tapi artinya apa yang namanya yang ditanyakan oleh Pak Kris tadi, iya Pak. Gitu. Dan apabila ini, ya mohon maaf, ini bukan saya mendiskreditkan wanita.
apabila si istri mulai tidak hormat kepada suami karena dianggap tidak bisa memimpin, hati-hati. Pak Albert dan Bu Asta siap ditelepon, Pak Dodi siap ditelepon, ya FCC siap ditelepon. Kalau mulai tidak hormat gara-gara itu. Kenapa? Masing-masing sudah mau starter tak jreng langsung jalan, tidak mau lagi membaca user manual. Begitu Pak Kris dan penanya tadi, penonton apa tadi? Bisa dilanjut? Oke, untuk pertanyaan satu, apakah Romo Ivan mungkin mau menambahkan? Apa ya? Oh, Ya, Pandangan dari gerejamu pandangan terhadap gereja Efesus. Romo. Berdasarkan kitab Efesus itu, bagaimana pandangan gereja apabila suami misalnya tidak mampu sebagai pemimpin, Romo? ya, baik. Kalau tadi saya menyimak jawabannya Mas Budi, ada istilah user manual ya. Tapi saya melihatnya lebih pada kodrat ya. Mau tidak mau, senang tidak senang, memang secara kodrat itu laki-laki diciptakan giver ya, pemberi, dan juga wanita itu secara kodrat itu reseptif, itu penerima. Di dalam jenis kelamin kita masing-masing sangat tampak sekali. Penis dan juga vagina itu secara kodrat kalau dilihat terkait user manual itu seperti itu. Di dalam kitab suci juga secara kodrat yang diciptakan itu Adam. Ya, terus kemudian Allah mengatakan tidaklah baik Adam sendirian, maka diciptakanlah Hawa. Nah, itu secara kodrat itu bisa dilihat seperti itu, tetapi peran gereja di sini adalah supaya tidak terjadi penindasan laki-laki kepada kaum Hawa, maka peran gereja itu sangat membantu para pasutri itu menyadarkan bahwa masing-masing itu meskipun secara kodrat punya tugas tanggung jawab, tetapi yang ingin digalakkan oleh gereja adalah saling menolong satu sama lain, komplementaritas antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang terus-menerus bisa kita suarakan supaya terjadi. Kalau di bab sebelumnya itu kesetaraan gender, tetapi lebih dari itu gereja ingin bahwa laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan itu adalah penolong yang sepadan. Ada tugas tanggung jawab masing-masing, memang berbeda, bukan untuk kemudian dibeda-bedakan, tapi sungguh saling melengkapi. Kadang tidak mudah hal itu terjadi berhadapan dengan penilaian-penilaian sosial. Oh, misalnya saja gaji suami lebih kecil dibandingkan istri, kemudian efeknya kalau tidak hati-hati seperti tadi dikatakan Mas Budi adalah kesombongan diri. Nah, itulah yang ingin dijaga oleh gereja agar hal-hal itu tidak terjadi, kita saling melengkapi satu sama lain. Maka nanti Bapak Ibu juga akan mendampingi para calon pasutri melihat realita yang akan mungkin terjadi bila mana ada kesenjangan-kesenjangan strata sosial dan sebagainya, tetapi gereja memanggil semua suami istri untuk saling melengkapi satu sama lain. Semua ada kelebihan dan kekurangan, jangan saling menyombongkan diri, tetapi sungguh itu kuncinya adalah komunikasi antar pasutri. Itu ya. Itu sedikit tambahan saya. Makasih. Baik, terima kasih Romo Ivan. Ini ada pertanyaan lanjutan ini Romo, berkaitan dengan pernyataan tadi ya Romo ya. Ini dari Pak Puji dari Kudus. Dalam gereja setahu saya kedudukan suami dan istri adalah sama. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Bagaimana dengan statement ini Romo? Betul. Secara di dalam gereja memang hal itu selalu disuarakan, dan bahwa Paulus juga mengatakan ada satu perikop yang mengatakan suami adalah kepala rumah tangga dan sebagainya, tapi kemudian di akhir Paulus juga tidak melupakan
suami juga harus menghormati istrimu. Nah, itu sebagai suara gereja untuk tadi saya mengatakan menjaga keseimbangan supaya tidak ada terjadi penindasan antara siapa yang lebih unggul, tetapi yang kunci moralitas perkawinan gereja dalam gender di dalam perkawinan adalah yang ingin disuarakan adalah kesetaraan satu sama lain untuk saling membantu. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Puji, dan itu yang menjadi tugas kita ketika memberikan KPP, menyadarkan kadangkala ya tadi semata-mata kalau tidak hati-hati seperti teman-teman kita di tetangga itu kan semua suami ya tidak ada mengeksklusikan komunikasi discernment bersama antara suami istri yang jadi gereja ingin mengajarkan kepada para calon manten supaya mereka sadar akan pentingnya komplementaritas itu apa? Saling melengkapi satu sama lain ya. Itu sedikit tambahan. Makasih. Baik, terima kasih Romo. Ya, ini sebetulnya masih menyambung juga, cuma pernyataan dari Anne Grace-nya. Cuma ini bisa mungkin ada tanggapan nanti atau gimana dari Mas Budi. Jadi banyak istri senang jadi leher saja, sehingga gerakan kepala ini suami tergantung leher. Bagaimana nih, Pak Budi? Silahkan menyikapi pernyataan hal ini. Ini pameo di dunia luar ya sebetulnya ya. Tapi kalau saya agak luruskan bukan tergantung. Kalau tergantung maka kepala saya di bawah ya hilang. Tapi leher ini menopang suami. Artinya istri itu menopang, kalau ini dianggap suami kepala kemudian lehernya adalah istri. Istri itu menopang. Ya benar sih, karena kan menjadi penolong yang sepadan. Itu aja sih. Jadi saya coba benerin, bukan tergantung Anne Grace, tapi menopang. Istri menopang sebagai leher yang menopang suami. Gitu. Oke, terima kasih Mas Budi. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Alexander Prihadi Waluyo. Tapi maaf sebelumnya ini kan waktu menunjukkan pukul 20.58. Ya, kita kan sebelumnya kita sepakati sampai dengan pukul 9 malam ya. Cuma mungkin ini kita beri toleransi sedikit karena tadi ada terputus beberapa menit. Jadi mungkin kita nanti selesai di sekitar 21.15. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sepakat? Karena ini masih ada 3 pertanyaan lagi. Monggo. Sepakat. Baik, kita teruskan ya. Untuk pertanyaan dari Bapak Alexander Prihadi, bagaimana sikap yang harus dilakukan jika ketika mendapat berita terlanjur bersikap negatif? Konteksnya istilahnya sebagai pemimpin ini, memutusnya bagaimana? Bagaimana jika kita sudah terlanjur bersikap negatif ya, artinya ini saya simpulkan sudah di yang paling bawah kemudian kita bertindaknya negatif ya. Mungkin saya simpulkan, pertanyaannya saya simpulkan seperti itu. Ya, sesuatu yang sudah terjadi kita nggak bisa tarik. Itu yang pertama. Tapi balik lagi kita ini kan dibekali nih. Kita dibekali tadi, bahwa tadi yang saya katakan itu kan bukan teorinya Agustinus Budi Nugroho ST. Ya, kalau mungkin teorinya Agustinus Budi Nugroho SY, mungkin masih ada biblisnya, ya, promo parokinya Ambarawa. Tapi karena ini Agustinus Budi Nugroho ST ya, biblisnya adalah user manual itu tadi. Jadi kalau sudah terjadi, ya sudah. Dengan kerendahan hati kita minta maaf. Meskipun sebetulnya kalau dirunut kejadian benar salahnya, kita tidak berada di tempat yang salah. Tapi kita sudah melakukan kesalahan untuk diri kita sendiri, karena kita akan melatih otak kita untuk bereaksi seperti itu terus. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana kita bersikap, itu sudah terjadi, terima. Sikap, tindakan yang harus kita lakukan adalah kita minta maaf. Kemudian kita latih lagi. Yang pertama adalah melatih diam,
kemudian melatih otak kita ini kita kerkepi gitu. Dua hal itu yang sulit. Karena kita biasa merasa pintar kalau kita itu dikritik kita bisa langsung jawab. Nah, itu. Kita merasa, wah aku pintar banget, langsung jawab. Begitu Pak Alex. Nggih, Pak Alex matur nuwun. Sukorjo ya Pak ya. Nggih. Oke, terima kasih Mas Budi. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Budi Cahyo Santoso. Bagaimana menyampaikan kepada anggota keluarga untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu membangun keluarga kudus dari sesi 1 ya, perkawinan jalan kekudusan, dengan meneladan keluarga kudus Nazaret. Bagaimana menyampaikan kepada anggota keluarga untuk mencapai tujuan yang sama? Oke, agak menyimpang dari sesi ini, tapi di sesi ini kan kita kepemimpinan kita memberikan arahan. Nah, mungkin pertanyaan bagaimana menyampaikan tujuannya. Kalau di sesi ini sebenarnya clear, tujuan kita ini ya, sepakat, oke, clear itu sebetulnya. Tetapi memang prakteknya, wah, rame Pak, rame Mas Budi prakteknya. Nah, bagaimana menyampaikannya? Ya, yang pertama ke sesinya, balik lagi ke sesinya ini dulu kita pahami sesinya Mas Bayu Mbak Dita, sifat pasangan kita seperti apa, sifat anggota kita seperti apa. Kalau sifatnya itu komplainsi, melankolis. Kalau sifatnya itu melankolis, yang semua harus berdasarkan data, ya kita sampaikan data-datanya. Nggak bisa kita harus meneladan loh keluarga kudus Nazaret. Misalnya ini, anaknya 2, dia langsung ngeyel. Keluarga kudus Nazaret anaknya 1. Ayah ibu anaknya 2. Bagaimana meneladan? Wis kakean siji. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana sifatnya dan cara kita menyampaikannya. Tetapi untuk menyampaikan itu, kalau ke sesi ini, ajaklah kita sebagai suami, kita jangan bosan-bosan mengajak atau menyuruh kegiatan berdoa bersama. Dimulai dari yang paling simpel, sebelum makan berdoa bersama. Sebelum makan, itu yang akan mendekatkan kita untuk lebih dekat lagi untuk kita mendengarkan firman. Itu kalau kita tidak pernah berdoa, kok ya teman-teman, saya nggak berani ngomong karena banyak teman-teman yang lebih jago dari SAP ini yang bagaimana membaca firman, bukan hanya mendengarkan. Kalau saya kan masih banyak mendengarkan. Begitu Mas Budi. Jadi kenali sifat anggota timnya. Oke, terima kasih Mas Budi. Selanjutnya ini sebetulnya ya masih ada lanjutan pertanyaan tadi yang sebelumnya ya. Jadi masalah untuk suami menjadi leader atau menjadi pemimpin. Jadi dari Bapak Susilo Kudus kalau nggak salah ini, susahnya kalau suami punya luka batin sehingga fungsi sebagai seorang leader itu susah ditimbulkan. Atau kalau mau jadi leader atau pemimpin, justru menjadi tangan besi atau otoriter. Ini bagaimana menyikapi hal tersebut kalau memang terus nanti di KBHB ada pertanyaan seperti itu. Mungkin ini ada sangkut pautnya dengan keluarga inti dari masing-masing calon pasangan ini. Monggo Mas Budi tanggapannya. Atau mungkin nanti bisa dibantu dengan Romo Ivan juga. Kalau memang benar-benar suami tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Ya. Saya menjawab dengan kasus yang sedang kami terima ya. Jadi di KPHB tahun lalu di suatu paroki itu kami mendapatkan calon pasutri yang harus kami dampingi itu yang waduh. Ya. Ini kaitannya dengan luka batin. Jadi pada saat pendampingan itu kami melihat ada sesuatu yang tidak beres. Ya, bukan karena kami cenayang ya teman-teman Bapak Ibu Romo, tapi karena ya sekian lama kami mendampingi, kemudian ya saya sih beruntung, saya sarjana teknik, tapi sekarang saya menjadi sarjana teknik psikologi gitu karena istri saya psikologi, banyak diskusi cerita sehingga
sedikit banyak bisa mengikuti dinamikanya. Nah, calon suaminya itu luar biasa tidak menghargai wanita. Luar biasa tidak menghargai wanita. Pada saat pendampingan kami tanya, ini kemarin yang ditanyakan Pak siapa ya, dari Salatiga juga kayaknya yang tanya waktu sesinya EPI itu. Bagaimana menyampaikannya, apakah di depan forum? Pada saat pendampingan kami melihat. Dan setelah mereka mulai sedikit bisa bicara, akhirnya dia ngomong bahwa saya mancingnya waktu, kamu dekat sama siapa? Antara bapak sama ibu. Sama ibu. Kenapa? Bapak enggak tahu kemana. Pak hilang, sepet lawang. Dia nanya kayak gitu. Bapak enggak tahu kemana. Dan dia menerima perlakuan kekerasan verbal. Wong lanang ora iso apa-apa bapakmu. Akhirnya dia menyikapinya dengan bahwa sebagai orang laki-laki dia harus mengungkuli apa yang dilakukan ibunya. Dan terjadi di pasangannya. Nah, kalau pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Pak, kita tarik, kita usahakan mereka jangan menikah dulu. Waktu itu kami juga berusaha, ini jangan menikah dulu. Ini jangan menikah dulu. Kamu kanonik di mana? Korek, menikahnya di sana. Kami mengutarakan kepada penyelenggara KPP-nya, coba deh tulis surat ke Romo Parokinya bahwa di pendampingan kita menemukan hal ini. Itu kan saya masih menganggap itu betul karena barang siapa mengetahui halangan atas perkawinan ini, karena dari saya dan EPI menyatakan bahwa ini kalau mereka menikah, ini ada unsur yang tidak bebas nih, yang terpaksaan. Jadi bagaimana caranya? Tahan sekuat tenaga untuk mereka tidak menikah. Kita nanti dionek-oneknya sama orang tuanya karena sudah terlanjur bayar gedung, bayar ini, wis ben. Ya, dionek-oneknya diam, ya jangan biarkan otak bereaksi, terus dan seterusnya itu. Begitu Pak, itu jawaban saya. Mungkin nanti Romo bisa menambahkan. Tapi kalau saya menyarankan tahan sekuat tenaga kita supaya mereka bereskan dulu luka batin. Dan bereskan luka batin nggak cuma bisa di KPP Pak, 2 hari, apalagi 1 hari, apalagi 1,5 jam dalam masa rekonsiliasi toh itu tidak bisa. Perlu retret-retret. Terus ada lagi tadi sambungannya? Atau satu-satu ya tadi? Tadi pertanyaan satu aja ya. Sudah. Tadi dari Pak Susilo, sudah. Terus berikutnya pertanyaan, ini ada satu pertanyaan, tapi tidak berkaitan dengan materi ini. Apakah mau, tapi berkaitan dengan KPHB. Jadi ini mungkin nanti menyikapi KPHB itu mau bagaimana? Apakah bisa di sini atau mungkin, jadi ini pertanyaannya, mungkin Romo juga bisa menyikapi ya Romo Ivan ya. Jadi bagaimana menyikapi peserta KPHB yang hanya butuh sertifikat saja, bahkan inginnya pelaksanaan singkat cepat selesai, sehingga materi tidak akan diterima dengan baik. Padahal maksud penyelenggaraan KPHB itu untuk membekali calon pasangan, calon pasutri. Jadi kebetulan ini umat kami hanya buruh pabrik yang sulit untuk izin. Ini memang pertanyaan. Bagaimana Mas Budi, mau ditanggapi atau mungkin Romo Ivan mau menanggapi Romo? Masih ada waktu 5 menit lagi Romo. Romo Ivan saja, Bro Denny, saya enggak berani, saya pelaksana aja lah. Disuruh Romo Ivan, KPP dibikin sehari ya. Kita berusaha sehari tapi Romo Ivan aja. Baik, Bapak Ibu, saya menjawab dalam konteks apa yang diserukan oleh Paus Fransiskus. Kita semua adalah para fasilitator katekumenat untuk persiapan perkawinan. Tujuan kita, harapan Paus adalah kita semua ini memberikan, menjadi fasilitator, menjadi teman yang baik untuk saudara-saudara kita yang akan mempersiapkan perkawinan. Jadi rohnya itu yang menjadi penggerak kita, bahwa nanti tentu ada yang namanya biji jatuh itu di tanah yang subur,
tanah yang berbatu-batu, terus kemudian tidak mengakar dan sebagainya, biarlah Allah yang menyempurnakan. Yang penting rohnya adalah kita semua memberikan pendampingan dengan optimal, dengan maksimal apa yang kita bisa. Kemudian bila mana ada kesulitan dan sebagainya, sebisa mungkin jenengan memberikan jawaban maksud baik kita. Kalau tidak diterima dengan baik, ya itu fungsi kita konsultasi dengan romo pendamping di paroki masing-masing, supaya romo juga terlibat untuk berpastoral keluarga, karena ini adalah sebenarnya ranahnya tugasnya romo, dan kita semua itu dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan romo, membantu khususnya dalam persiapan pastoral, persiapan perkawinan. Jadi tadi yang ingin saya katakan bahwa tetap semangat, jenengan memberikan yang terbaik yang kita bisa, kemudian kita komunikasikan maksud baik kita kepada mereka, ya. Jadi supaya tidak sebatas mencari sertifikat, tetapi perlu kita buka kesadaran mereka bahwa ini hanya mempersiapkan untuk masa depan kalian, hari-hari di depan kalian sampai mati. Maka ini momen yang paling berharga. Kalau bahasa Romo Agung itu adalah puncak katekumen, ya, itu dipakai sebaik mungkin. Terus kemudian bila mana ada kesulitan dan sebagainya, silakan konsultasikan kepada romo paroki atau romo pendamping KPHB di setiap paroki. Itu sedikit jawaban. Terima kasih. Terima kasih Romo Ivan. Mungkin tadi pertanyaan dari Pak Priyo mungkin sudah terjawab ya Pak Priyo ya, dan juga mungkin rekan-rekan fasilitator KPHB semuanya, pertanyaan tadi mewakili semua juga. Oke, pertanyaannya sudah habis. Jadi waktu juga menunjukkan pukul 21.13. Ya memang sebentar lagi kita harus undur diri. Sebelumnya kita foto dulu ya, sebelum ditutup dengan doa. Jadi biar masih komplit semua di sini. Monggo Bu Irin mungkin bisa untuk mengambil foto. Oh iya, saya siapin dulu bentar. Mungkin Bapak Ibu untuk open cam. Ada 4 layar ya. Ya, open cam dulu. Mulai yang 1 ya. 1, 2, 3. Sambil Bu Iren memfoto kita, sedikit saya mengingatkan akhir minggu ini Komkel mengadakan acara kolaborasi dengan Seminari Mertoiban dan juga promotor panggilan untuk mengadakan weekend keluarga. Bapak Ibu yang memiliki anak remaja, termasuk jenengan yang kenal dengan keluarga-keluarga dengan anak remaja, kami mohon bantuannya. Masih kami buka pendaftarannya untuk malam ini. Bila mana berminat, nanti silakan menghubungi di nomor yang telah tercantum, Pak Sutri Citravina, atau langsung saya, nanti bisa ikut untuk acara di Salatiga. Terima kasih. Baik, sudah semua, Bu Irin? Ya, makasih. Oke. Sebelum kita tutup acara kita malam hari ini, kita tutup dengan doa. Nanti mohon juga berkat dari Romo Ivan. Tadi sebetulnya ada beberapa Romo yang turut hadir, tapi ini sepertinya tinggal Romo Ivan aja yang ada di sini. Oke, mungkin bisa dibantu oleh Mbak Ana, Grace, Ungaran. Bisa ditutup dengan doa. Ya Mas, tak wakili Mas. Oh, Mas Grace ya, oke. Baru nganu. Yuk, Ramo. Yuk, Ibu Bapak yang terkasih, mari, dan Romo, mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan berdoa dan nanti minta berkat dari Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, ampunilah kami orang berdosa ini. Salah Bapa,
Kami sungguh bersyukur atas segala berkat-Mu sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami, dan pendampingan-Mu bagi kami, para tim KPP di Kepang Semarang, di paroki kami masing-masing. Semoga ajaran yang telah disampaikan oleh Om Budi menjadi sumber pengetahuan dan berkat bagi kita untuk kita tularkan kepada adik-adik kita yang akan bersama-sama belajar dengan kita dalam mempersiapkan perkawinan mereka menjadi keluarga yang beriman, bermartabat, dan sejahtera. Kali ini kami mohon berkat dari Romo Ivan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang penuh belas kasih berkenan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua, segala rencana baik dalam pelayanan KPHB dan istirahat malam kita hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Matur Terima nuwun kasih Romo Romo. Ivan. Matur nuwun Pak Terima kasih Om Denny yang sudah membuka acara. Selamat malam, Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu. Terima kasih sudah join di ruangan ini untuk belajar kembali POT KPHB. Dan sebelumnya, sebelum dimulai, saya izinkan saya mengucapkan selamat Paskah yang ya, Romo, Bapak Ibu, Suster, dalam hari ini nanti, acara malam ini nanti, izinkan saya nanti menyebut Bapak Ibu Romo itu dengan teman-teman, karena ini kan kita simulasi untuk pengadaan POT, sehingga berasumsi bahwa yang pesertanya adalah teman-teman yang calon pasutri, sehingga saya menyebutnya itu. Dan saya mohon izin untuk share screen. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai kepemimpinan. Ya, apa itu kepemimpinan keluarga? Nanti kita akan diskusi lebih lanjut di sini. Dan siapa yang memimpin, nanti kita juga diskusi. Tetapi sebelumnya saya ingin mereview sedikit apa yang kemarin disampaikan oleh EPI terkait dengan kesetaraan gender dan KDRT. Jadi sorotannya adalah hanya pada kesetaraan gender. Kemarin dijelaskan oleh EPI bahwa gender dengan jenis kelamin itu berbeda. Kalau jenis kelamin itu secara kodrat tidak bisa dirubah lagi. Ya, tetapi kalau gender sifatnya adalah ada kesepakatan. Nah, bagaimana terkait kepemimpinan ini? Nah, itu nanti yang akan hal menarik yang bisa kita diskusikan. Siapa yang memimpin? Apakah kepemimpinan ini termasuk kodrat atau termasuk gender? Kemarin ayat yang disampaikan Epi adalah ini. Jadi, suami sebagai nabi, imam, dan raja. Jadi, suami sebagai pemimpin keluarga, dan istri sebagai penolong yang sepadan. Jadi, mulai nampak nih pembagian tugasnya ya dalam ikatan perjanjian. Apa sih tugasnya? Ya, kalau menjadi nabi, nabi itu suami sebagai pemimpin keluarga itu mewakili Tuhan di hadapan keluarga. Bentuknya apa? Bentuknya ya mengenalkan Tuhan, mewartakan baik atau Injil, mulai dari suci dan seterusnya. Itu sebagai nabi. Kalau sebagai imam, nah ini kebalikannya. Sebagai imam, suami sebagai pemimpin keluarga tadi mewakili keluarganya, ya, mewakili keluarganya di hadapan Allah. Bentuknya apa ini? Bentuknya ya, yang paling simpel adalah memimpin keluarganya dalam hidup religius. Ya. Yang paling gampang lagi adalah mengajak berdoa bersama. Ini tugas sebagai tidak. Kemudian sebagai raja. Nah, sebagai raja tentu saja seorang pemimpin, suami menjadi raja itu tugasnya memimpin dan melayani. Ya.
menuju hidup yang bahagia dan sejahtera. Bahagia dan sejahtera kemarin sudah disinggung oleh sesinya Pak Hari di awal, bagaimana keluarga itu sebagai bentuk jalan keputusan, ya bagaimana kita meneladan keluarga. Ya, sebagai raja, suami harus memimpin. Nah, kemudian si istri bagaimana? Istri adalah penolong yang sepadan. Nah ini gendernya gimana nih? Bagaimana kalau suaminya enggak? Nah, disitulah peran istri untuk menolong. Istri harus kuat. Bagaimana kita menolong orang lain kalau istri. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan bagikan kuis. Ya, tolong teman-teman siapkan WA grupnya karena saya akan kirim linknya. Kuis ini nanti dengan mengisi di Google Form. Teman-teman akan saya kirim linknya dan silahkan masuk ke link itu kemudian jawablah. Ya, saya minta waktu untuk mengirimkan link ini melalui WA group. Ya, dan mungkin nanti tolong dibantu untuk bisa di-share juga melalui kolom chat. Ya, oke, sudah saya kirim. Silakan mulai teman-teman untuk mengisi. Pertanyaannya simple, ya. Pertanyaan kuisnya simple banget. Pernahkah Anda menjadi pemimpin? Ya, silakan dijawab pernah dan belum pernah. Silakan dijawab melalui link ini. Nanti kita akan lihat bareng-bareng. Ya, sudah mulai masuk jawaban-jawabannya. Kita akan lihat bareng-bareng nanti seperti apa. Pernah ya. Pastinya sih sebagian besar akan menjawab pernah ya. Oke, baik. Ini sudah 52 jawaban yang masuk. Dan betul, mayoritas adalah sudah pernah menjadi pemimpin. Tapi ada juga yang merasa belum pernah. Ada 2 penjawab atau 3,8% yang belum pernah menjadi pemimpin. Ya, tidak apa-apa. Monggo kalau misalnya ada yang mau menjawab lagi. Tapi saya akan melanjutkan materi ini dengan oke. Terima kasih tadi kuisnya sudah dijawab. Ya, ini tadi. Jadi suami mau tidak mau, suka tidak suka, ya, pada saat Anda sudah berdiri mengucapkan janji yang kemarin juga di tempatnya Pak Hari sudah disiapkan, dan janjinya bersifat apa saja kemarin harus liber, harus penuh seperti yang diterangkan. Maka saat itu juga suami sudah menerima statement, menerima stempel, dia menjadi pemimpin. Dari mana? Dari mana asalnya? Nah, ini ada di Efesus bab 5 ayat 22 sampai 20. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, seperti Kristus adalah kepala. Ini ayat yang biasanya para calon suami nanti ya, ayat ini yang menegaskan posisi kalian sebagai pemimpin. Nah, tapi para calon istri jangan khawatir kalau nanti para suami-suami gara-gara ayat ini, ingatkan dia. Ingat ya, istri sebagai penolong yang sepadan. Ingatkan dia, yang, pak, apa-apa sebutannya, hani, ya. Baca lanjutannya. Jangan cuma berhenti di ayat 23, tapi baca lanjutannya. Termasuk nanti kalau sudah memiliki anak, anaknya mulai diajari, dan lain-lain, ayahnya semena-mena, main perintah itu, ini itu, ya, baca ayat selanjutnya. Jangan hanya berhenti di 22 dan ya. Nah, kemudian pertanyaannya kan kembali lagi seperti yang tadi saya kemarin di sesinya Mas Bayu dan Mbak Dita, itu kan kita belajar terkait dengan apa sih kepribadian kita. Ya. Apakah semua kepribadian itu bisa menjadi pemimpin? Nah, bagaimana kalau suaminya itu sifatnya melankolis atau pragmatis, ya. Sementara istrinya lebih bersifat kolerik dan sanguinis. Seperti apa? Jadi apakah bisa kalau suaminya tanda kutip
lethality, kemudian peran pemimpin ini diikuti oleh ini yang tadi saya bicarakan, kita nanti bisa diskusi di sini. Tapi dengan dasar ini adalah panduan hidup kita. Saya utarakan ini adalah user manual. Kalau kita memiliki kehidupan ini, kita sudah disiapin oleh Allah Bapa. Panduan hidup itu seperti ini. Dan di sini sudah dinyatakan bahwa suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kemudian dari sini saya akan ngajak lagi untuk teman-teman untuk mengisi kuis lagi ya. Kalau tadi sudah pernah belum menjadi seorang pemimpin, sekarang saya akan ngajak lagi kuis. Pertanyaannya adalah bagaimana perasaan Anda saat menjadi pemimpin ya. Ini sambil saya kirim linknya melalui Google Form juga, melalui grup yang sama, silakan. Pertanyaan yang pertama tadi sudah saya tutup, sudah saya hapus sehingga teman-teman tidak akan keliru untuk klik ya. Saya klik yang baru yang untuk menjawab pertanyaan. Oke, silakan mulai dijawab. Pertanyaannya simple juga. Ini pertanyaannya. Bagaimana perasaanku saat aku ditunjuk menjadi pemimpin? Ya, silakan dijawab. Silakan teman-teman menjawab bagaimana perasaannya. Ya. Bangga, mungkin senang, mungkin biasa saja, atau bingung, takut ya. Ya, saya beri waktu kurang lebih 2 menit sampai mungkin teman-teman ada yang masih bisa masuk. Ini masuk saja. Semua menjawab, nggak hanya calon suami atau yang menjawab, semua menjawab. Sudah mulai masuk jawaban-jawabannya. Ya, ada 41. Nah, mayoritas biasa-biasa saja yang warna kuning ini ya, 41% sudah menjawab. Jawabannya biasa-biasa saja. Kemudian senang ada 29% atau 12%. Ini saya komentar dulu ya. Yang jawabnya biasa-biasa saja ini kemungkinan ini. Dan ini adalah orang-orang yang kolerik, jadi harus wajar lah saya biasa saja ya, saya memang mimpin jadi wajar. Kemudian yang senang, nah senang ini mungkin teman-teman yang memiliki sifat lebih menonjol itu sifat-sifat sanguinis, jadi senang gitu ya. Kemudian bangga ini juga dari dan sanguinis. Senang. Terus ada yang bingung nih. Nah, yang bingung ini bisa jadi ini teman-teman yang sifatnya kayak saya ini, flegmatis dan melankolis ini ya. Jadi dalam melankolis ini mungkin masih, kalau menjadi pemimpin maka saya harus melakukan A, B, C. Saya harus tanya apa. Kalau yang flegmatis ini yang gimana nih kalau saya jadi pemimpin? Oke, jawabannya yang masuk sudah 41. Saya rasa cukup. Ini saya untuk berikut. Nah, ini bagaimana perasaannya? Ternyata ada yang menjawab senang, ya biasa-biasa saja tadi ya ini. Ya. Kemudian ada juga yang menjawab ada yang ya. Bingung ini. Jadi teman-teman semua mayoritas tadi sudah pernah menjadi pemimpin dan perasaan-perasaannya ada, meskipun ada yang kecil. Kemudian apa sih kalau kita memimpin ya? Teman-teman sebetulnya kita semua saat ini ya, apakah tadi yang menjawab belum ataukah yang menjawab belum? Tapi sebetulnya kita itu sudah pernah menjadi pemimpin. Gimana kita menjadi pemimpin? Ya setidaknya kita memimpin diri kita sendiri. Setidaknya itu. Jadi misalnya
orang yang mempunyai sifat sangat-sangat steady atau sangat-sangat pragmatis pun, ya, karena dia tidak suka konflik dan lain-lain, maka pada saat harus memutuskan itu dia akan berpikir panjang dan dia akan sangat terbebani untuk berpikir panjang. Tetapi akhirnya pada saat menghadapi pilihan-pilihan dan dia bingung, orang-orang seperti itu bingung, maka kemudian dia memutuskan untuk ya wis lah, nggak usah tak apa-apain, aku tak tidur saja. Nah, kan keputusan, ya kan? Itu keputusan. Meskipun kita melihatnya, "Oh, keputusan kok kayak gitu," tapi itu keputusan. Artinya sebetulnya kita sudah memimpin diri kita sendiri bahwa menghadapi masalah ini. Apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, saya saya tidak. Semua orang itu memang pemimpin. Bagaimana kita memimpin? Yaitu kita mengelola perasaan apapun reaksi. Dan suami di sini, suami itu memang sudah bersedia menjadi pemimpin seperti tadi. Dan yang pertama dia pasti harus bisa memimpin dirinya sendiri, apapun sifat dan karakter. Kemudian karena pada saat menikah itu kan hanya 2 orang ya, istri menjadi suami. Nah, suami ini tugasnya memimpin istrinya. Dia sebagai nabi, imam dan raja beragama Islam. Kemudian setelah menikah, berproses, kemudian memiliki anak dan setelah memimpin anak-anaknya itu tugas ya, sekali lagi saya ingat suami ini suka tidak suka, senang tidak senang, begitu Anda menikah, Anda mendengar firman di Efesus, Anda adalah istri sama seperti Kristus. Kemudian saya bantu, tugasnya apa sih seorang? Tugasnya ini karena kita di Jawa ya, ada falsafah dari Diajar Dewan. Ing ngarso suntulok, ing madya mangun karso. Cocok ini kalau diterapkan. Ya. Dan cocok juga kalau kita meneladan kepemimpinan. Kita sebagai seorang pemimpin keluarga nantinya calon suami. Teladannya siapa sih? Usah cari yang langsung saja lihat Tuhan kita Yesus. Bagaimana Tuhan menjadi. Tugasnya apa? Yang pertama adalah memberi arahan. Arahan. Tujuan yang dikehendaki. Apa sih tujuannya? Ini para calon suami istri ini, para calon mantan. Cita-cita kalian setelah menikah itu apa? Yang terdekat. Saya pancing dengan pertanyaan misalnya begini. Anda mau tinggal di mana setelah itu? Anda sudah punya rumah sendiri? Ya. Kalau belum, apakah setelah menikah Anda akan tinggal keluar dari rumah orang tua atau bagaimana? Cita-cita yang paling dekat apa? Nah, teman-teman bisa diskusi nanti ya, cita-citanya. Para suami berikan arahan. Oh, misalnya, oh kita tinggal saja di sementara kita tinggal di rumah orang tuanya atau di rumah apa yang harus dilakukan. Terus kalau nanti kita pengen punya rumah sendiri, nah pengen punya rumah sendiri mulai arahannya kita mau cari rumah yang sebentar. Kasih arahan-arahan. Yang pertama. Yang kedua, memberikan panduan bagaimana caranya mencapai. Ya, kalau tadi misalnya diputuskan, arahnya adalah oke, sementara kita mau tinggal di bersama orang tua. Kalau tinggal bersama orang tua, apa aja nih rambu-rambunya? Ya, rambu-rambunya. Kalau di Jawa ini kan pameonya mertua kan dengan mantu perempuan itu nggak cocok ya, meskipun itu tidak terjadi di kami gitu ya. Saya dengan ibu saya malah cocok. Tetapi ada pameo itu sehingga pemimpin dalam hal ini nanti suami kita harus memberikan panduan rambu-rambunya seperti apa kalau di orang tua atau di apa saja yang kita bisa share, apa saja yang kita ini adalah
mutlak urusan kita berdua sebagai suami istri tidak melibatkan orang tua atau tidak melibatkan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan motivasi, ya, penyemangat di saat proses mencapai tujuan. Dalam mencapai proses pasti ada kendala. Bisa saja tadi kita mau beli rumah, maka kita harus menabung, kan? Kita harus menabung supaya nanti bisa. Nah, pada saat proses menabung itu mungkin kebiasaan-kebiasaan kita muncul, ya, dari tadinya kita sudah bekerja, kita punya penghasilan, kita mengelola keuangan kita sendiri, setiap saat ingin sesuatu kita bisa lakukan, ya. Setelah menikah kita punya tujuan, nah saya suami ini jangan, ya, tadi kan ada panduan, jangan pada saat menginginkan sesuatu tetapi tidak bisa, kemudian ternyata ada stressing dari luar juga yang membuat kita menjadi sedikit ya lesu, lemah, rasa-rasa tugas memimpin untuk memotivasi. Ayo kita mau beli rumah, berdapat tinggal sekian bulan lagi, misalnya tinggal 30 bulan lagi loh kita dapat. Nah itu motivasi. Juga misalnya tadi yang saya contohkan, pada saat terjadi konflik atau apa, kita motivasi. Dan kemudian caranya bagaimana? Oke, tugasnya sudah tahu, ya. Tugasnya sudah tahu. Terus caranya bagaimana untuk menjadi seorang? Caranya saya gambarkan seperti ini. Kita bagi ada 2 kuadran. Ya, sumbu horizontal ini menunjukkan kemampuan anggota keluarga kita dan sumbu vertikal menunjukkan komitmen anggota keluarga. Ya. Saya ambil contoh pada saat itu para suami istri ini sudah menjadi ya, saya ambil contoh bagaimana memimpin atau mengarahkan anak-anak. Anak-anak itu kalau masih kecil, masih bayi baru lahir itu, bisanya apa? Jadi anak-anak itu ya tidak karena bisanya cuma nangis, lapar nangis, pipis nangis, nangis, kesungguhan nangis, kedinginan nangis, gatel nangis, apa-apa pokoknya adanya nangis. Itu mulai dari awal. Jadi tidak mampu dan tidak. Tetapi seiring perkembangan bayi kita sudah mulai bisa belajar cara dan lain-lain, kemudian balita sudah bisa. Maka kita mulai mengarahkan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kita yang kita pimpin. Kita melakukan yang dinamakan coaching. Coaching itu apa? Coaching itu yang memberikan pelatihan, ngajari, ya, terus memberi contoh, gitu. Jadi bukan hanya nyuruh-nyuruh, tapi ngajari, kita memberi contoh. Ya, teman-teman kita lihat, kita bayangkan dulu waktu Yesus mulai merekrut para muridnya. Apakah Yesus waktu itu membuka lowongan melalui LinkedIn atau melalui headhunter apapun, ya, dicari rasul dengan kemampuan public speaking, leadership dan lain-lain? Kan tidak, ya kan? Yesus mengambil para muridnya itu, para nelayan diambil. Bahkan muridnya ada yang tanya, adalah ikan kok akan dijadikan penjaga manusia? Iya corone. Nah itu kelihatan bahwa di sini murid yang dipilih Yesus itu belum mampu, ya. Dan komitmennya juga belum kelihatan. Sehingga Tuhan Yesus melakukan apa yang dinamakan coaching. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan coaching? Dengan mengajak para muridnya. Setiap kali Tuhan Yesus memberikan pengajaran, ya, digambarkan kan di kitab suci itu bahwa Yesus bersama murid-muridnya khotbah di bukit dan lain-lain. Jadi kita memberikan coaching, kita sudah harus memberikan coaching kepada kita yang tidak atau belum.
Contohnya seperti apa yang tadi saya kembangkan. Diajari, didampingi, diberi contoh. Jadi bukan yang ngasih teori, tapi kita ngajar. Dari situ, setelah kita melakukan coaching, ya, maka anggota keluarga kita mungkin akan mampu, ya, mungkin akan. Saya balik lagi perjalanan seorang anak tadi, memimpin. Misalnya saja saya ambil contoh, anak-anak ini kita beri tanggung jawab, rapikan tempat tidur. Ya, setiap bangun tidur, rapikan tempat tidur. Kita memberikan coaching, kita memberikan arahan, kita ngajari, kita memberikan, ya, dan kita mengatakan bahwa setiap bangun tidur, rapikan tempat tidur. Si anak ini belajar. Setelah belajar, dia mampu merapikan tempat tidur. Tetapi dia belum komitmen. Jadi hari ini ngerapi, besok enggak ngerapi, besoknya lagi enggak ngerapi, terus ngerapi, terus enggak ngerapi. Nah, tugas para suami, pemimpin itu harus melakukan yang disebut arahan atau perintah. Bisa saja, wah ini nggak dirapiin, loh kok nggak dirapiin tempat tidurnya, kan kamu sudah bisa merapikan tempat tidur. Tadi nanti kalau ini rapiin nanti berangkatnya telat, mengemukakan alasan. Pemimpin harus bisa mengantisipasi alasan. Kan ekstrimnya misalnya saya bilang, ya sudah hari ini terlambat nggak apa-apa, tapi besok pagi kamu harus bangun lebih pagi supaya kamu bisa. Jadi kita melakukan perintah, kita melakukan directing yang memang bisa. Seperti kisah Tuhan kita Yesus pada saat khotbah di bukit, memerintahkan para muridnya untuk memberi makan mereka yang berkumpul. Dan para muridnya bingung, ya kan, takut. Dari mana uang untuk memberi makan sebanyak ini? Dan Tuhan Yesus langsung memberikan, kumpulkan. Sehingga terjadilah mukjizat 5 roti dan kita lihat saja pokoknya apa yang kepemimpinan Tuhan kita itu nanti kita adopsi dalam di satu sisi, saya balik lagi ke materi, setelah tadi kita melakukan coaching, hasilnya bisa jadi seperti ini. Yang kita ajari anak kita ini masih belum mampu, tetapi dia komitmen, ya, dia masih belum bisa merapikan tempat tidur secara rapi, tapi dia sudah melakukan rutin. Pokoknya setiap bangun pagi saya melipat tempat tidur, merapikan tempat tidur, melipat selimut, bantalnya ditukuk-tukuk di bagian kepala dan seterusnya. Tapi masih mencong sana, mencong sini, tidak rapi. Tugas kita, tugas sebagai pemimpin dalam hal ini adalah harus melakukan yang disebut supporting, ya, membesarkan hati. Ayo, kamu bisa loh, kamu bisa. Kasih contoh lagi. Oh ini caranya gini, ajari lagi. Diajak barengan kerja bahwa ini bisa, kamu sudah tinggal dirapiin lagi. Jadi yang tadinya masih kurang mampu, tapi dia sudah komit, kita dorong. Kita ajari lagi, supaya dia bisa. Nah, terakhir, kalau sudah tadi sudah ada kemampuan, maka anggota tim kita ini sudah komit, dan saat itu jadi ya sudah, itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab. Seorang pemimpin melepaskan hanya cukup mengisi, ya tidak terlalu banyak lagi dengan yang sudah bisa kasih tugas dan tanggung jawab. Nih, jadi 4 gaya kepemimpinan ini seperti siapa? Ya, delegasi itu seperti Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus akhirnya bangkit, para murid juga sempat bingung kan, Tuhan Yesus support dengan mendatangi mereka, masih menemani mereka, para muridnya masih akhirnya merasa guru masih bersama kita, dan setelah betul-betul dianggap bisa, Tuhan Yesus
akan sama kita mendelegasikan tugas kepada anggota. Dan sebagai pemimpin kita harus melihat nih proses dari mulai tidak mampu dan menjadi akhirnya mampu, dan kita harus lihat bahwa ada indikatornya ada perubahan positif ya, seperti tadi saya gambarkan. Dia sudah bisa komitmen tapi masih mencang-menceng. Nah, sudah bisa komitmen itu indikator perubahan positif. Dan kita sebagai pemimpin rayakanlah itu supaya yang tadi yang bingung pada saat di depan tadi bahwa jadi pemimpin jadi bingung gitu ya, memiliki semangat lagi. Dan energinya ini nggak ada pensiunnya ya. Ini oke, lanjut. Nah, tadi tugas pemimpin sudah, kemudian caranya sudah yang disebut dalam. Kalau ini kita rayakan tadi, kita bungkuslah dua hal itu tadi. Bungkus dua hal itu menjadi satu hal yang disebut berpikir positif. Ini masih rangkaian sebagai pemimpin bagaimana ya berpikir positif. Kita harus memiliki cara berpikir yang positif. Kenapa? Karena pikiran positif itu diakui atau tidak itu akan melahirkan tindakan-tindakan kita yang jadi saya gambarkan begini, kalau kita ini pas happy ya, senang, kemudian kita di jalan disalahi orang, kita untuk marah itu telat kok mesti ya. Mungkin nanti teman-teman bisa buktikan ya, bikin suasana hatinya senang dulu, kemudian di jalan itu rasanya orang-orang itu tidak ada yang nyalai, padahal sebetulnya tetap ada yang belok sembarangan belok nggak pakai rem, kanan. Tapi karena kita happy, kita berpikir sehingga kita melihat semua keadaan itu buat kita. Jadi itu hal yang saya bisa. Sehingga itulah kenapa maka kita harus berpikir positif. Jadi kenapa kita harus berpikir positif? Karena supaya kita mampu menjalankan tugas kepemimpinan. Kalau kita itu tadi yang saya gambarkan, kita happy, kita akan melihat kejadian yang sebetulnya tidak mengenakan itu tidak membuat kita bereaksi. Jadi agar mampu menjalankan fungsi kepemimpinan. Kemudian dengan berpikir positif, kita juga melatih perasaan hati kita supaya selalu kondisi. Dan terakhir, makanya kalau perasaan kita itu bahagia, kemudian pikiran kita positif, maka apa yang ada keinginan-keinginan untuk kita lakukan itu sudah yang positif. Akhirnya tindakan kita. Kalau kita bahagia, kita senang, kemudian kita di jalan nggak sengaja bertatapan muka dengan orang yang tidak secara normal kita nggak tanya ngapain dulu lihat-lihat, nggak ya. Tapi kita mungkin bisa saja begitu nggak sengaja beradu pandang dengan orang yang tidak kenal, akan melempar senyum. Tindakannya. Jadi positif itu harus kita biasakan. Kemudian bagaimana cara kita melatih supaya kita itu bisa biasanya yang ada teman-teman yang mungkin sifatnya reaktif ya, kalau orang bisa emosional, temperamental itu, nah, itu biasanya pada saatnya caranya bagaimana? Caranya begini. Yang pertama teman-teman, pada saat kita mendapatkan informasi atau mendapatkan sikap dari orang lain atau perlakuan yang tidak mengenakan, kita tahan diri dulu. Jadi kita diam pada saat kita mendapatkan hal-hal tersebut. Ya, kita punya telinga itu dua, ya, mulut satu. Nah, ini
Ini tantangan karena telinga dua ini kita bisa dengar dari mana-mana. Kita punya mata juga bisa lihat dari mana-mana. Begitu kita melihat dan kita mendengar sesuatu yang tidak enak, jangan reaksi. Tapi tahan, diam, ya, diam. Apapun yang informasi yang tidak enak yang kita dengarkan, apapun yang kita lihat, yang kita saksikan, tetap diam. Dan yang kedua, jangan biarkan otak berproses. Pada saat kita mendengar, biasanya kita akan langsung cenderung untuk menyiapkan jawaban. Misalnya ada orang yang mengkritik kita, kita mendapat informasi secara lisan, sesuatu yang tidak. Contohnya, sebagai seorang suami tiba-tiba dilapori, aku tadi lihat istrimu boncengan bersama seorang. Dan karena sebagai suami merasa keluarga itu baik-baik saja, ya, istriku nggak mungkin seperti itu. Maka otak langsung berproses untuk menyiapkan alibi-alibi argumen. Tidak mungkin karena istriku orangnya begini, bla bla bla. Untuk berpikir positif ini kita rem, jangan biarkan otak kita bereaksi terhadap. Tahan, otaknya jangan boleh bereaksi. Kita diam, kemudian kita, wah itu susah ya kan, susah. Karena apa ya? Karena balik lagi mungkin kebiasaan saya sehingga ini harus dilatih. Dan latihan yang paling gampang adalah yang itu mendengar informasi. Begitu kita ngerem otak kita dan kita perasaannya sudah kemudian ya ini saya senang karena istri saya ini biasa melakukan ini. Jadi setiap kali dilapori apa gitu atau saya cerita gitu istri saya jawabnya. Oke, setelah sekian lama menikah saya baru tahu bahwa ternyata istri saya itu menahan supaya otaknya nggak berpikir. Sehingga dan dengan mengatakan oke, itu kita menjadi tenang. Kita bisa. Dan sambil oke, kita bisa melakukan metode pernafasan dengan nafas perut. Teman-teman ada yang merokok mungkin di sini menyimpang sedikit. Kan kalau merokok itu kan merasa apa? Karena pada saat merokok dia secara alamiah itu mengembangkan pernafasan menggunakan perut dan itu membuat kita nah, jadi sambil ngayem-ngayemi oke, tenang aja nggak ada masalah. Teknik pernafasan. Berikutnya masih cara berpikir positif. Ya. Nah, setelah kita tenang, kita mulai konfirmasi, perjelas tanyakan inputan tersebut sampai ya, contoh tadi dilapori, aku lihat istri tadi boncengan sama contoh. Konfirmasi lagi, nah, ya aku suka tanya, cuma katanya, ya udah selesai. Aku tadi lihat sendiri pakai baju apa? Dia pakai baju ini. Pagi biasanya istri pakai baju. Atau memang aku lihat sendiri kok. Gimana kamu lihatnya? Tadi pada saat aku keluar dari gang, dia juga keluar dari gang sama-sama. Gitu. Terus seperti apa? Jadi konfirmasi terus, perjelas tanyakan sampai kita mendapat jawabannya apa? Misalnya saja kalau dalam kasus ini, ya jelas saja karena istri saya dulu dia tadi tak drop dan bawa kendaraan, kendaraannya saya belum nggak ada kendaraan. Kalau dia butuh pergi, dia naik Gojek. Dilalah, ya kan? Dilalah Gojeknya itu orang yang akunnya double-double. Dia punya Gojek, punya Grab, punya Shopee. Ini punya maaf ya. Dia pakai jaket preman. Nah, di situ istri saya cek ada orang yang lihat dan apa. Konfirmasi, perjelas tanyakan sampai kemudian yang kelima setelah itu silakan. Kalau memang benar ya terima, kalau misalnya salah
dibawa lagi dengan cara apa? Yang nomor 4 tadi, perjelas tanyakan. Ini perlu latihan. Dan nah, kalau toh nggak bisa, terus jadinya kayak gini, malah jadinya marah-marah, boleh nggak? Ini kita perlu latihan sebagai seorang pemimpin, kita punya tugas, kita punya cara-cara pemimpin, dan kita terus menjadi kebiasaan berpikir positif yang perlu kita. Dan pada saat latihan kan pasti ya tidak seperti langsung bisa. Ya nggak langsung bisa jadi kita nomor 1 sudah bisa diam, tapi kemudian nomor 2-nya langsung yes gitu, sehingga akhirnya diamnya hilang, kita bahas. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih? Nah, itu pertanyaannya. Kira-kira boleh nggak? Boleh, ya boleh. Apalagi kan ini balik lagi, ini tadi kita latihan loh. Kita latihan, kita butuh proses. Dan proses itu perlu waktu. Dan di situ kita perlu mengalami hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan jadi kita boleh marah, tetapi ya ke user manual kita. Ya, kita punya user manual bahwa di situ sudah ditulis. Marah boleh enggak sih? Marah itu boleh, tapi harus beralasan. Dan marahnya solutif. Nah, ini marah solutif ini yang agak sulit ya. Tapi marah itu harus beralasan. Jadi supaya apa? Tidak sembunyi. Nah, pada saat awal dari sini tadi, kalau ada langkah yang masih belum bisa, kita masih melatih, masih proses, dan kita masih marah. Biasanya nanti marah kita adalah marah yang sembunyi. Jadi marah-marah yang tanpa orang-orang di sekitar kita akan melihat ini ayah kena masih kok uring-uringan. Ini PMS ya, kalau saya bisa PMS, tapi kalau nggak ada PMS, ini kena apa sih? Dan marah harus solutif. Kemudian ya marah itu kayak kuota kita juga harus ada insentifnya. Jadi jangan marah itu terus, gitu. Nanti kayak anak-anak kecil jotaan itu. Padahal anak kecil aja jotaan itu hari ini jotaan, besok dia udah lupa. Kalau sudah kita jangan sampai semakin tua biasanya kita kalau jengkel marah itu malah kita sampai marah. Sehingga efeknya nanti pada saat ada hal yang memicu kemarahan kita terhadap salah satu anggota keluarga kita, maka rentetan peristiwa yang lama itu menjadi amunisi. Jadi marah itu harus bisa ya, ini saya ya, tapi ini ada juga di apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam. Teman-teman ini juga perlu dilatih. Kalau sekarang teman-teman itu statusnya masih pacaran, dan marahan satu sama lain. Nanti sore malam pulang selesai masalahnya, ya kan? Kamu sudah nggak ketemu. Tapi kalau sudah menikah, teman-teman itu satu rumah, satu tempat tidur, dan marah satu sama lain. Kemudian marahnya itu diingoni, rupanya tidak terbatas, rupanya sepanjang hidup. Seperti apa, gitu kan? Jadi janganlah matahari terbenam sebelum kamu. Ini harus dilatih. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan diskusi, dengan diobrolin berdua, gitu. Caranya macam-macam. Tapi masing-masing nanti juga akan punya satu kekasan bagaimana. Tapi yang jelas di sini perintah untuk marah ada kuotanya itu tidak. Ini juga sudah ditulis di kitab suci sebagai berikut. Jadi bagaimana kita mau menjadi pemimpin karena mau nggak mau menjadi pemimpin dan apa yang kira-kira nanti jeglongan-jeglongan yang ada di dan
Next-nya saya akan memberikan tips ya, bagaimana rangkuman lah para suami nantinya ya supaya bisa menjadi pemimpin ada 3 hal. Dan nanti satu lagi terkait dengan memimpin anak. Yang pertama adalah kita itu harus mengambil keputusan. Nabi, imam, dan raja. Kita mengambil keputusan. Kalau nggak bisa memutuskan bagaimana? Ya, itu yang kita diskusikan. Kemudian yang kedua, kita harus bisa memberi teguran. Dan yang ketiga, kita harus bisa namanya sebenarnya itu. Rewardnya di mana? Oke ya, saya tanya gitu dan kita. Oke, saya nggak akan bahas. Dan bagaimana kita mengambil keputusan? Kita yang memutuskan. Suami sebagai pemimpin yang memutuskan. Tipsnya ini, pada saat mengambil keputusan, jangan takut salah. Kemudian, lihat juga dari berbagai sudut pandang. Seandainya kita ada sesuatu itu jangan hanya sekedar satu ini, coba dilihat. Coba dilihat, ada enggak? Cara pandang dari saya seperti ini, coba istrikan tadi benar. Nah, ini terkait tadi juga, kalau misalnya suaminya itu, istrinya bagaimana? Apakah istri mengambil alih? Tidak, istri tetap sebagai penonton. Jadi, lihat dari berbagai sudut ini. Dari berbagai sudut. Kemudian, nah, kaitannya dengan itu, muncullah beberapa solusi. Cari beberapa solusi. Suami-suami yang sifatnya itu kadang nggak berani memutuskan, diskusi dengan anak-anak, kalau anak-anak sudah selesai, ini kita ambil keputusannya seperti apa. Ini ada seperti ini, seperti ini. Dan dari situ baru suami memutuskan lagi. Dan sebelum dan sesudahnya bahwa berikutnya tadi kan mengambil keputusan yang pertama, yang kedua adalah menegur. Menegur dengan bijak. Fisik semua sudah paham. Kalau menegur jangan di depan umum. Silakan. Kalau menegur lakukan atau kemudian pada saat menegur gunakan maaf. Meskipun kita tahu kamu salah, ya kan? Maaf. Pada saat menegur itu jangan berdasarkan kata, tetapi ada datanya. Nah, terus bagaimana kalau nggak ada datanya? Kalau nggak ada datanya, cari data. Kalau nggak ketemu, ya artinya tidak bisa kita tegur. Terus, tapi kita tahu kok bahwa orang itu melakukan, anggota kita ini melakukan sesuatu yang tidak benar. Caranya sudah bukan lagi menegur, tapi dalam sharing. Setelah menyampaikan data, kemudian tanyakan kesulitannya. Kok kamu melakukan itu kenapa sih? Ada yang sulit. Dan dengarkan penjelasannya. Ulangi lagi bahwa harapan kita seperti ini, seperti itu, dan kita minta saya. Jadi kalau memang perempuan, kami minta bantuan sama ayah. Meskipun ini anggota keluarga kita itu anak-anak kita. Ingat teman-teman, anak-anak itu nanti bukan anak-anakmu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan perintah. Terus memberikan perintah ini, berikan perintah itu ambilin anduk, ambilin minum, tolong ambilin, tolong ambilin.
Kemudian beri arahan dan cara mengerjakannya. Ya tentu kalau cuma suruh ngambil minum ya sudah jelas. Tapi kalau misalnya kita minta seseorang anggota keluarga kita melakukan sesuatu yang kiranya tidak pekerjaan sehari-hari, berikan arahan dan cara. Kemudian juga supaya bisa selesai, beri batas. Perintah ini beri batas waktu ini seringkali, ini nanti teman-teman menghadapi bagaimana perkembangan saat ini ya. Kan, itu pada saat sudah pegang gadget, lupa waktu. Begitu ya ini terjadi juga di sini. Beri batas waktu. Kapan? Misalnya, dia belum mandi, diberitakan untuk mandi, mainan handphone, mainan TV. Tanya aja, kamu mau mandi kapan? Mau mandi jam berapa? Nanti dulu, jam berapa? Ya sebentar lagi, jam berapa? Jadi ada batas waktunya. Oke, nanti jam 6 kamu mandi. Jam 6 berarti handphone taruh. Itu. Jadi untuk memimpin, tips memimpin dari 3 hal tadi. Mengambil keputusan, dan yang ketiga, dengan. Nah, kemudian terkait dengan memimpin anak. Memimpin anak ini yang tadi sudah disinggung. Anak ini titipan. Kalau kita salah melakukan treatment pun, dia akan kacau jadinya. Salah treatment itu bisa keras, bisa terlalu lunak, itu bisa. Tipsnya apa untuk memimpin anak? Yang pertama adalah hargai anak sebagai pribadi. Bukan sebagai objek, tapi sebagai pribadi. Sebagai pribadi artinya apa? Bisa saja. Ya, jadi ya ada kuadran. Dia cepat mengerti, tapi dia sulit untuk mengerti. Atau dia manut, oke tak laksanakan, tapi dia tidak sanggup memenuhi apa yang kita jelaskan. Anak ini bukan miniatur. Apa yang kita bisa lakukan? Jadi hargai. Kemudian dengan memberikan kita menghargai dia sebagai pribadi, kita tetap harus punya ruang kendali. Anak kalau masih kecil, TK, SD, ya tentu saja dia belum bisa milih sekolah. Kitalah yang memilih. Kita pegang kendali. Saya sekolahin di sini. Dan kemampuan kita, misalnya, saya sekolahin di sekolah ini karena dan karakternya bagus. Bisa mendukung apa yang saya didik. Sekolah dia akan. SMP juga masih sama. Meskipun SMP sudah mulai punya keinginan kebawa teman-temannya. Tapi kita masih punya mungkin SMA atau mungkin kuliah baru ada terjadi ingin mana pengen kuliah kemana sebagai orang tua dan para suami sebagai pemimpin suka tidak mau ya ingatnya saya istri taatlah pada suamimu karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus. Begitu teman-teman materi saya. Terima kasih. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan saya kembalikan kepada Bro Dini sebagai. Thank you.